Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Waluyo Sejati dengan NPM 211180023, kelas 4KB05 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan tugas pemrograman web, yaitu kita diperintahkan untuk membuat 2 halaman pada web tersebut, di mana halaman pertama nanti saya gunakan untuk tempat form datanya, kemudian yang di halaman kedua nanti saya gunakan untuk halaman yang dinamis. Maksudnya apa? Nah, jadi nanti di halaman kedua itu kita bisa mengubah dan menghapus datanya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini di programnya saya menggunakan 4 program utama, di mana yang ada 5 total, namun yang satu di sini untuk stylenya gitu ya, untuk style HTML-nya seperti itu. Nah, di sini ada index.php. Nah, index.php ini adalah main programnya gitu. Jadi program utama yang akan saya gunakan. Di mana untuk semua program di sini nanti akan tampil pada tampilan utama web web kita gitu. Oke, untuk judul formnya saya menggunakan nama data warga seperti ini. Ini bebas ya, nggak harus kayak ini nih. Setelah kita mau ngasih nama apa. Kemudian selanjutnya saya menggunakan running text, di mana nama running textnya itu adalah sistem terpadu pangkalan data. Ini bebas, mau kalian pakai silahkan, tidak juga silahkan, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya ada label. Nah, label-label di sini nanti akan ada pada nama-nama formnya gitu, ada nama keluarga, NIK, nomor telepon, alamat, total keluarga, dan lain-lain. Setelah kita mau pakai berapa form gitu ya. Kemudian di sini ada nama data warga. Nah, data warga di sini untuk apa sih? Nah, data warga di sini nanti untuk kita gunakan melihat program yang ada di viewdata.php. Jadi ketika kita klik nama data warganya, label data warga kita klik, nah dia akan masuk ke program viewdata.php kayak gitu. Nah, semua ini perlu kita koneksikan dengan database. Nah, untuk database-nya di sini saya menggunakan nama kakak, NIK, telepon, alamat, total keluarga. Ini sesuai dengan yang ada di PHP My Admin atau di database kita. Nah, untuk database-nya harus sesuai namanya, nama kakak, NIK, telepon, alamat, total keluarga. Di sini saya menggunakan huruf kecil semua ya, karena lebih efisien kita menggunakan nama huruf kecil seperti itu. Dan jangan ada spasi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada nama kakak, nik kakak, telepon, alamat kakak, total kakak. Ini disesuaikan dengan program yang ada di sini. Nama yang ada di sini, nama yang ada di sini. Ini harus sesuai. Ini harus sesuai. Supaya apa? Supaya bisa terkoneksi nih label yang ada nama kepala keluarga nih, nomor telepon, alamat, total keluarga itu biar nanti bisa terkoneksi dengan website kita ya gitu. Misalkan kita salah masukin nama ini, ya programnya nggak akan jalan gitu, nggak akan masuk datanya ke dalam database, seperti itu. Nah, di sini adalah nama file database kita gitu. Jadi di database itu ada namanya folder dan nama file gitu. Nah, foldernya itu yang mana? Foldernya itu saya masukkan di program koneksi.php, di mana di sini kan ada perintah include nih. Perintah include di sini digunakan untuk mengkoneksikan antara website kita dengan database gitu. Di sini nama foldernya adalah data warga seperti itu. Oke, kalau sudah kita cek lagi programnya di website, kita lihat. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kalau kita belum ngapa-ngapain, datanya juga belum disimpan gitu loh. Data Anda juga ada tulisannya data Anda belum tersimpan. Seperti ini. Oke. Kita lihat lagi programnya. Ini koneksi.php, jadi untuk mengkoneksikan antara program dengan folder yang ada di database kita itu. Kemudian kalau udah kita masuk ke bagian ubah data. Nah, di bagian ubah data di sini adalah untuk mengubah data yang
kita butuhkan gitu. Misalkan kita ada kesalahan dalam menginput nama, nik, telepon, alamat, atau lain-lain gitu ya. Nah, itu perlu diubah misalkan seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengubahnya, nah perlu disiapkan form-form tersebut. Di sini ada nama kakak, nik, telepon, alamat, total keluarga kan. Dan kalau sudah, ini adalah nama buat labelnya ya. Ini buat nama labelnya di sini untuk masuk ke dalam programnya seperti itu. Nah, di sini masuk ke bagian subprogramnya lagi gitu. Nah, di sini ada nama kakak, nik, telepon, alamat, total keluarga juga ini harus sesuai dengan yang ada di database gitu. Jadi di sini tuh harus sesuai gitu, jangan sampai nggak sesuai. Nih, ini harus nama database-nya nih, label yang ada di database. Ini label yang ada di database. Nama label yang ada di dan di sini nama yang akan kita gunakan untuk men-trigger database-nya supaya inputannya itu bisa masuk. Nah, kalau misalkan di sini sudah selesai, akan ada muncul tulisan biodata telah diubah. Kalau misalkan kita sudah menginput datanya gitu, sudah selesai mengubah data gitu. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke program selanjutnya yaitu view data. Nah, view data di sini digunakan untuk apa sih? Nah, view data di sini digunakan untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Namun di sini saya tambahkan yaitu untuk menghapus datanya gitu, supaya apa, kalau misalkan ada yang mau dihapus gitu mungkin karena dia sudah pindah atau bagaimana. Nah, supaya bisa dihapus ya perlu ada program ini. Nah, di sini untuk view data ada ID, nama kakak, nik, telepon, alamat, total keluarga, aksi. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menghubungkan atau membuat label yang ada pada form tersebut itu. Form table di sini nanti bentuknya bentuk table ya. Ini bentuknya table. Nah, di sini untuk view data ini akan terhubung dengan index.php kayak gitu. Nah, di sini ID nama kakak ini juga harus sesuai dengan nama yang ada di database. Kemudian untuk mengkoneksikannya nih, untuk mengkoneksikannya perlu dihubungkan dengan file DB warga. Ini sesuai dengan yang ada di PHP kita nih. Tuh, data warga seperti ini. Kalau sudah, ini udah semua nih. Kita misalkan pengen membuat style. Nah, stylenya ini tinggal kita buat saja gitu. Ini kan style-style yang biasanya kita pakai kan. Tuh, ada untuk backgroundnya, background size-nya, kemudian warnanya, lebar, tinggi, kan kayak gitu. Nah, ini untuk membuat style yang ada pada website kita gitu. Oke, kalau sudah kita lihat programnya. Nah, ini program utama. Misalkan saya mau masukin nama kepala keluarga. Nama keluarganya misalkan Widodo, misalkan seperti ini. Nicknya misalkan 16 digit ya, 998899, misalkan seperti ini. Kemudian nomor teleponnya dimasukkan, nomor teleponnya. Alamat misalkan alamatnya itu 2 misalkan. Kemudian total keluarganya itu misalkan ada 4 atau misalkan ada 5 gitu ya. Kemudian kita submit nih. Nah, ini data di sini sudah masuk ke dalam database gitu. Bagaimana untuk melihatnya? Ya udah kita klik aja data warga. Nah, ada di sini. Nah, ini tadi yang kita masukkan nih. Masuk. Ternyata ada misalkan yang namanya salah nih. Kita pengen ubah namanya. Ya udah kita ubah misalkan yang namanya salah itu ada di Deva. Ternyata namanya nggak pakai F, pakai V misalkan ya. Kita ubah. Ini tinggal kita ganti aja. Deva misalkan kayak gini. Deva. Kita klik ubah.
Nah, nanti biodata telah diubah dan namanya juga sudah berubah tuh. Misalkan yang namanya Reza ini udah pindah nih alamatnya. Ya udah kita hapus, misalkan dia salah, udah pindah gitu ya. Kita mau hapus, ngeklik aja hapus. Nah, ini udah otomatis data berhasil dia hapus gitu. Terus ada yang mau diubah lagi nih, misalkan yang ini alamatnya salah nih. Alamatnya salah, kita mau hapus. Kita mau ubah bisa nggak? Ya bisa, tinggal kita masuk aja ke ubah data. Alamatnya kita ganti misalkan Jalan Merdeka misalkan ya, Merdeka 2 misalnya gini. Ya udah kita ubah. Ya data telah diubah. Nah, kayak gini. Jalan Merdeka 2 Irena kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah selesai membuat ini, kita misalkan ingin kembali atau melihat database dulu nih, apakah sesuai atau enggak. Kita klik, kita refresh dulu database-nya. Kita masuk ke DB warga. Nah, kita lihat. Tuh, ini udah sesuai ya. Tuh, sudah sesuai yang ada di sini. Kemudian misalkan sudah selesai kita mau kembali, tinggal klik aja kembali. Nah, seperti ini. Sekian untuk presentasi berkaitan dengan pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.